Cara mengetahui kerusakan pada sensor-sensor injeksi hanya berdasarkan dengan ciri. Dan ciri ini tidak pernah berubah. Dan penyakit motornya juga itu-itu aja, karena motornya cuma itu-itu aja. Dan komponennya juga tetap itu-itu aja. Jadi gini, yang pertama kita bahas ada IACV ataupun phase idle, intake air control valve. Paling sering error ini ada di Yamaha NMAX. Di punya NMAX ya seringnya. NMAX, Mio G, Mio GT. Nah, jadi itu dia kayak ada sensor, mungkin kayak mana ya, kayak agak sensor begini lah kira-kira kotak dia. Nah, itu sensornya kira-kira begini. Dan sini biasanya ada per. Itu tuh tepatnya di bagian throttle body. Nah, biasanya kalau ini ada error, dia sering nampak keluar sendiri atau masuk sendiri mentok sama bagian sensornya itu tadi. Nah, jadi cara nyetelnya gimana? Penyetelan yang paling pas itu kayak gini. Ini jarak dari sini ke sini itu 4 mili. 4 mm. Oke? Bisa dites pakai L4. Nah, di sininya itu diganjel pakai selang ataupun benda apapun yang keras. Jadi disetel tetap di 4 mili. Itu pasti normal, nggak ada bermasalah. Oke? Kemudian yang ini udah TPS, sensor bukaan gas. TPS yang paling sering error itu punya Honda. Kenapa punya Honda? Honda yang kelas entry level ya, yang premium. Saya nggak bahas di sini. Kenapa punya Honda? Karena punya Honda itu masih pakai sistem gesek kayak pelampung bensin. Kalau kamu tahu antar kuningan ya teman, sistem gesek. Nah, ciri kerusakan TPS yang paling banyak ini adalah di RPM atas, ataupun pas ketika bukaan gas penuh. Nah, itu adalah ciri dari ketika kerusakan mengalami di angka masih sedikit atau masih 10% kerusakan. Dia di gas penuh nggak mau. Kalau punya TPS ini Honda sudah parah, sudah tinggal bacanya di angka tinggal 25. Standarnya kan bisa sampai 86 bahkan 92. Kalau tandanya tinggal 25, dia akan keluar yang namanya kode. Kode 8 itu untuk keluar dari TPS kode 8 kali kedipan. Untuk baca kodenya gimana caranya, itu bisa dilihat di video saya juga ada. Nah, itu tersimpan. Kalau misalnya kontak bang, itu kadang timbul kadang mati, itu udah tersimpan di jumper dari soket DLC yang warna merah, yang lubang ininya ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu di jumper, ini kepala. Cari yang warna hijau, terus hubungan sama yang bawahnya. Kadang bawahnya ini warna merah, kadang warna coklat, kadang warna hitam berubah. Tapi yang warna hijau ini nggak pernah berubah. Oke, ini bahas Honda dulu. Terus ECT dan EOT. Kalau kerusakan di ECT, engine coolant temperature ataupun suhu panas mesin, ini biasanya cirinya ketika mesin dingin itu berbet. Terus gimana cara ngetesnya kalau nggak punya alat ini? Coba ini dicabut pas ketika dingin. Ada perbedaan nggak rasa berbetnya? Kalau dicabut sama dipasang rasa berbetnya sama, setelah dicek tekanan pilpom segala macam, tapi rasa berbetnya sama, udah dipastikan sensor ECT atau EOT-nya rusak. Karena bacanya terlalu dingin. Dan ECT atau EOT ini dia kalau rusak tandanya pas mesinnya panas normal. Kemudian injektor. Kalau injektor rusak, itu cirinya biasanya rusak itu ada dua jenis. Ada karena bocor, kemudian ada karena sumbat. Nah, kalau ini injektor bocor, ini ketika di on-kan kunci kontak kondisi pilpom on, itu biasanya di bagian injektornya, di bagian bulatan injektor, itu ada hole-nya 1, 2, 3, 4, ada yang 6, ada banyak. Ini kelihatan dia bocor, ada kelihatan angin di sini. Itu injektor bocor. Nah, biasanya bikin AFR-nya basah. Artinya injektor sudah perlu dilakukan penggantian. Kalau misalnya injektornya bumpet ataupun sumbat, biasanya ini ada satu yang mati ataupun dua. Biasanya motornya ketika langsam hidup, sensornya hidup, begitu digas mati. Dan karena bensinnya nggak mampu untuk melayani. Kalau yang lain gimana kayak busi? Ya ganti dulu businya, jangan jauh-jauh bahas injektor dulu, jangan jauh-jauh bahas masalah pressure injeksi. Bahas dulu yang paling utama misalnya pilpom, busi, kop busi. Oke. Kalau full pump gimana? Full pump pakai full pressure gig. Tekanannya itu kalau di normalnya punya rata-rata motor itu adalah 300 kPa ataupun sekitar 43 PSI. Kalau di motor Vision nama itu khusus dia cuma 250 tekanannya, lebih rendah. Kalau untuk Honda tekanan udah di bawah 250 itu udah pastikan berbet. Dah. Jadi alat ini berapa full pressure gig? Cuma 100 ribuan harganya, sangat murah. Terus kalau misalnya yang mengalami kerusakan adalah O2 sensor ataupun AFR. Nah, ini biasanya motor akan basah, berbet, kayak minyak keborosan atau kadang keiritan. Kalau untuk Honda, cara tesnya gimana? Di reset dulu ke mode 1 pakai soket DLC yang petak tadi, di reset mode 1, kemudian setelah di reset mode 1, O2 sensornya dicabut soketnya. Dites bawa jalan, normal nggak? Kalau normal berarti fix O2 sensornya rusak, ini bermasalah. Nah, kalau misalnya motornya berasap, ini juga mengganggu kerja dari O2 sensor. Kemudian kalau kiproknya rusak gimana? Ya kalau yang makan keluar kode 46. Nah, kalau misalnya nggak ada alatnya ini gimana untuk caranya?
itulah beli avometer ataupun multitester, dicek tekanannya berapa, pengecasannya harusnya di angka 14,5 ataupun 14,6. Kalau sudah di bawah 12,5 sudah pasti kiprok ataupun spool itu berpotensi rusak. Oke. Kalau nggak ada avometer gimana? Itu murah loh harganya. Masa ya nggak bisa beli? Nah, gini loh, kalau misalnya darurat, ini kita bisa cek pakai kabel. Nah, soket kiprok itu sama kayak gini juga 4 biji, ada warna merah, ada warna hitam, kemudian ada warna putih, kemudian ada warna kuning. Nah, ini aja yang dari spool, cek dulu keluarnya. Kalau yang untuk memastikan kiprok bagus atau enggak, itu yang warna merah. Tapi kalau warna putih dan kuning itu untuk mengondisikan apakah spoolnya masih bagus. Anda larinya ke sini hubungannya. Terus untuk coil, untuk mengetahui coil rusak gimana? Coil kalau udah rusak itu biasanya pas pertama kali hidup mau ketika dingin. Tapi begitu hidup sekitar 5 detik atau 10 sampai 20 detik aja, itu dia mulai panas dan apinya mulai hilang. Berarti hilang api. Dan api keluar dari ecu itu tetap keluar. Berarti ini koilnya bermasalah. Dan biasanya ciri koil bermasalah itu adalah panas koilnya. Kalau untuk sensor IAT, MAP, dan BES ataupun bank engine sensor itu hanya ada di motor premium. Misalnya di motor CBR, motor PCX, kemudian motor Vixen yang lama, Suplex 125 yang keluaran pertama, dan itu sangat sedikit. Jadi pahami dulu konsep dasar yang ini. Kalau semua ini udah paham, itu kamu bakal lebih mudah gitu. Nggak ada alat itu nggak begitu masalah. Yang masalah itu nggak punya akal. Saya bikin video kayak gini pasti saya yakin banyak dihujat oleh para bengkel-bengkel karena saya membuka pada trik-triknya. Sudah begitu memang. Ya gini aja. Ustadz sendiri Cung Baekshop itu dimusuhi oleh brand karena dia mengungkapkan kejujuran. Pemuda teknik itu mereka dimusuhi oleh para netizen karena menurutnya ya itu kurang pas sama pengetahuan dia. Juga gitu sama Mas Bimo gitu. Juga ada netizen yang bilang lo sok pintar segala macam. Nah saya juga gitu. Jadi saya ini dimusuhin para bengkel-bengkel yang menggunakan seolah gimmick alat biar bisa matok harga tinggi. Itu udah umum gitu. Kalau memang bagi kalian gak bermasalah, kenapa harus saya yang dihujat? Coba perhatikan di tiap komentar. Yang menghujat itu pasti rata-rata bengkel. Perhatikan itu. Semoga dengan ini netizen bisa lebih cerdas. Terima kasih.